Haleluya. Wow. Sejak pagi saya merasakan glory. Saya tahu Shekinah glory ada di sini. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Bersiap-siaplah untuk perkara lebih besar yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita dan melalui gereja ini. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Welcome home away from home. Selamat datang di dalam rumah Tuhan. Sekalipun hanya sementara kita ada di sini, pasti ada rencana Allah. Hari ini, sepanjang hari ini adalah kebaktian perdana. Saya persiapkan sebuah pesan dari Tuhan, sebuah pesan nubuatan. Tadi pagi ketika saya perjalanan ke sini, traffic lancar sekali. Dan segar sekali, sebab selama ini kalau minggu, saya apalagi kalau khotbah di pusat, saya nggak bisa keluar dari Jalan Cempaka, berkutat di sana. Ke Surabaya Utara saya lihat cerah, banyak orang bersepeda. Tiba-tiba muncul sebuah nubuatan di hati saya, sebuah rema di telinga. Bunyinya begini, saya ingin kita ngiang-ngiangkan ini terus sepanjang hari ini. Saya ingin kita mengingat kalimat ini, karena ini kalimat dari Roh Kudus. Kalimat ini bunyinya begini. Are you ready? Pergi beribu-ribu, kita akan pulang ke Cempaka 30 bulan lagi, berlaksa-laksa. Kasih tepuk tangan Tuhan. Coba katakan kepada orang-orang di sebelah kanan, kiri, belakang, depanmu, lebih jauh, sejauh apapun yang Anda bisa izinkan suara Anda terdengar. Katakan, kita pergi beribu-ribu. Memang benar kan? Kita ini sekarang pindahnya lihat ribuan orang. Gak gampang loh pindahkan segini banyak orang. Lebih susah memindahkan orang daripada perabotan. Tapi Anda tetap ikut. Anda memang loyalitas Anda kepada visi Tuhan. Luar biasa. Kita memang perginya beribu-ribu. Kita akan pulangnya berlaksa-laksa. Katakan kanan kirinya, pergi beribu-ribu, pulang berlaksa-laksa. Come on. Yes. Haleluya. Ya. Hari ini khotbah saya berjudul memindahkan Shekinah glory seperti yang akan muncul di sini. Apa itu Shekinah glory? Shekinah glory adalah hadirat Allah yang dinyatakan. Ada 3 macam hadirat Tuhan yang seperti yang kita kenal, yang 3 macam hadirat Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah His omnipresence atau kemahahadirannya. Tuhan itu ada di seluruh dunia, matanya menjelajah bumi. Jadi, kalau Tuhan itu sekalipun tidak berbuat sesuatu di suatu tempat, Tuhan tetap ada di situ. Kemahahadirannya adalah kuasanya. Tapi bukan hadirat itu yang disebut Shekinah. Kehadiran Tuhan tipe kedua adalah the abiding presence atau kehadirannya di dalam. Kemanapun kita pergi, Tuhan bersama kita di sini. Tapi juga bukan itu. Shekinah glory ada kehadiran yang dinyatakan or revealed presence. Yakub mengalami hadirat Allah itu di Betel ketika dia melihat tangga naik turun ke sorga. Musa merasakan hadirat itu ketika melihat semak belukar yang terbakar namun tidak hangus daun-daunnya. Shekinah glory ini ada di Cempaka 20 sekian tahun. Buktinya apa? Kehidupan yang berubah tak terhingga jumlahnya. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang tersesat diselamatkan. Nah sekarang Shekinah glory itu akan pindah ke Surabaya Utara bersama-sama dengan kita. Nah hari ini saya mau ajarkan sebuah nubuatan bagaimana bisa terjadi transfer glory. Tapi sebelumnya ada sebuah cuplikan, klip singkat. Sekedar bukan untuk melihat ke belakang, tapi untuk mengenang apa saja yang telah kita lalui bersama-sama. Ini adalah video malam terakhir atau malam setelah kebaktian terakhir di Cempaka. Kursi-kursi yang Anda dudukin itu diturunkan secara manual, tidak oleh mesin, tetapi full-timers dan volunteer, sukarelawan dan para hamba-hamba Tuhan bahu-membahu. Bayangin, sekarang jemaatnya baru 1.000. Nanti kalau laksa, pundak akan kerasa. Waktu kita turunkan kursi itu estafet seperti yang Anda akan lihat nanti. Beberapa orang bercanda bilang gini, Pastor, ini baru ribuan jemaatnya ya. Tunggu nanti sampai jutaan. Kita akan turunkan kursi ini. Nggak tahu gimana, tapi kita tetap sukacita.
Waktu saya lihat jam, waktu kami lihat jam sudah menunjukkan ke hampir pukul 12 malam. Tahukah Anda dicinta, Anda disayangi oleh Tuhan. Dan gereja ini sangat cinta jemaatnya. Dan jemaat ini sangat cinta Tuhan. Saya percaya Shekinah Glory akan pindah ke sini mulai hari ini. Mari kita saksikan yang satu ini. Dan kita semakin menghargai apa yang Tuhan kerjakan lewat gereja kita tercinta. Silakan. Tangan yang bangga menjadi jemaat gereja Mount Sharon. Ada beberapa cerita di balik layar, tak terhingga sebenarnya. Ada banyak unsung heroes atau pahlawan-pahlawan yang tidak pernah kita dengar lagu nyanyian memuji mereka. Baik itu dari kalangan jemaat yang sukarela, office boy, semua staff, full-timers, pendeta, gembala. Gak ada lagi yang berdiri lebih tinggi. Semua kita setara. Ratusan orang berlomba-lomba. Sampai midnight gak mau pulang padahal capeknya setengah mati. Beberapa sudah tugas di AUG. Beberapa tugas sebelumnya di waktu hari Minggu itu juga di Satelit Barat juga ada acara ulang tahun mereka. Ada banyak orang yang sudah mendobel-dobel pelayanan, tetap datang. Luar biasa. Dan ada satu cerita juga yang menarik yang saya lihat sendiri. Kita semua ini sudah pindahkan perabotan jemaat, apalagi kalau perlu digulung satu-satu kayak tadi. Dibawa sini. Tapi kita melupakan ikan hias kita. Ikan koi. Padahal mereka sudah menghibur kita bertahun-tahun loh di Cempaka. Banyak anak-anak kecil kalau saya lihat di situ, lihat senang gitu, terus lemparin pecel, lemparin apa, kita nggak tahu, beberapa mati kemudian hari. Kita lupa sama mereka. Nggak tahu waktu kecabut atau apa, pokoknya filter ada masalah karena kita kan mau pindah. Mati semua. Bukan mati semua, banyak yang udah mati, beberapa megap-megap. Kita punya prinsip di Gereja Mount Sharon, kita nggak meninggalkan kehidupan di belakang kita. Siapapun kita bawa, bahkan apapun dibawa. Kok kursi ini kursi Cempaka yang Anda duduki sekarang ini, masa nggak ada bau-bau bunga Cempaka? Nah, kita pindahkan itu ikan-ikan. Sudah mati 8 yang besar-besar. Saya meratapi ikan-ikan itu. Lalu kita pindahkan ke kolam, yang kolam kecil itu loh, yang ada patung abstrak ibu, bapak, dan 3 anak itu, ya. Itu di situ kita masukkan beberapa. Masih ada beberapa yang sudah pingsan atau mati, enggak tahu. Terus ada celetukan-celetukan bilang, "Ayo kok bangkitkan, kita FKA." Lalu, tapi betul ini yang terjadi. Saya kami tepuk-tepuk itu ikan. Ada beberapa yang kelihatan udah mati, tepuk-tepuk, hidup. Terus saya tepuk lagi, dia jalan dan lincah. Lalu kita pindah. Sekarang saya adopsi anak. Di rumah saya ada 9 ikan yang hidup lagi. Saya simpan nanti sampai kita punya kolam, saya kembalikan. Sekarang 9 biar beranak-anak di kolam saya di rumah. Saya khawatir tuh sampai rumah nanti koi saya mati semua, enggak. Kalau mereka bawa penyakit siapa tahu. Enggak apa-apa. Adopsi anak. Saya pasti yakin anak-anak kandung kita, yaitu ikan-ikan koi itu pasti dilindungi. Mereka hidup happy-happy itu, nggak ada satupun yang ikan yang lama mati, ikan yang baru pun hidup semua. Itulah berkat Tuhan di mana terjadi perpindahan karena tiang api dan tiang awan. Tuhan akan selalu sertai, ikan pun dihidupkan, apalagi jemaat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Come on. Kita buka firman Tuhan memindahkan Shekinah Glory. Ya, nggak cuma Shekinah Glory, semua dipindah termasuk koi. 2 Samuel 6. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Hari ini pesan yang saya berikan banyak sifatnya nubuatan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan kalimat pertama, kita pergi beribu-ribu, pulang berlaksa-laksa. Ada banyak jemaat, ada banyak berkat di dalam semua proses ilahi memasuki kembali tanah Kanaan setelah 30 bulan kembali ke rumah di Cempaka. Ada banyak sekali proses ilahi, persinggahan transit yang divine, yang suci yang akan terjadi. Dan di setiap transit itu bukan hanya karena kita pakai gedung itu sementara, tapi ada berkat, ada ujian. Dan siapa setia, siapa taat, pasti memperoleh berkat. Di ayat yang ke-1, 2 Samuel 6 ayat pertama, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertata di atas kerubim. Sampai sana dulu di ayat 2, saya jelaskan ayat 1. Saya pernah waktu baca Alkitab ini, saya tanya sama Tuhan, untuk mempersiapkan khotbah saya hari ini, saya berdialog dengan Roh Kudus. Tanya pagi, Tuhan Yesus,
Tuhan, mengapa di zaman Daud dipindahkan tabut? Kenapa kok nggak zaman-zaman sebelumnya? Kenapa kau tunggu sampai generasi Daud? Kan bisa aja Tuhan bilang, perpindahan ini nanti aja sampai zamannya cucu kita nanti. Jadi kita aman-aman di Cempaka. Kenapa kok terjadi this divine shift atau pergeseran ilahi? Kenapa terjadi di zaman kita, baik yang tua maupun muda? Kan bisa aja terjadi di generasi GMS, katakan 10 tahun lalu, waktu kita belum bergabung di sini. Kok bisa kebetulan kairos atau waktu Tuhan, waktu ilahi adalah pas saya sekarang sedang berjemaat, sedang aktif, saya masih bisa melayani. Why in my time? Kadang-kadang kita bertanya, kenapa di waktu kita ya Tuhan mengerjakan sesuatu yang beda? Karena kita dipilihnya. Karena kita dipilihnya. Kenapa ya sekarang contohnya di Indonesia kita itu hidup dalam kondisi lagi gonjang-ganjing NKRI? Karena kita dipanggil Tuhan untuk berbuat sesuatu. Kenapa apa yang terjadi di Jakarta, DKI, Ahok, apa segalanya itu terjadinya di zaman kita. Zaman engkong kita atau siapa yang sudah meninggal dunia gak ngalami Indonesia segejolak ini. Karena kita adalah umat pilihannya untuk sekarang ini. Ada sesuatu yang penting yang kita emban. Dalam konteks gereja juga sama. Why semua ini perpindahan? Karena generasi Daud yang dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan percaya kepada hatinya Daud. Dan Tuhan tuh berkenan kepada hati seperti Daud. Saya ngerti, Tuhan seperti ngomong sama saya pada waktu saya mempersiapkan ini. Beritahu sama jemaat ini. Bahwa setiap mereka hidupnya dipilih oleh Tuhan. Dan yang menyertai Daud seluruh rakyat berjumlah 30.000 orang pilihan semua. Bukan gatok logi atau saya paksa-paksakan dan hubung-hubungkan loh ya. Tapi tidak kebetulan bahwa jemaat Gereja Mawar Sharon sekarang yang datang per minggunya di dalam ibadah 35.000 sekian. Seolah-olah Tuhan ingin berkata, sampaikan mereka, tak satu pun di antara mereka adalah jemaat kebetulan. Setiap mereka adalah orang-orang pilihan. Dan aku akan menunjukkan kehendakku lebih jelas dalam proses perpindahan ini. Bukan hanya untuk gedung gereja, tapi khususnya untuk hidup mereka. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kita harus semakin diyakinkan. Sayang sekali kalau ada jemaat yang dalam bahasa Ibrani atau bahasa Surabayanya merotoli. Sangat disayangkan. This is part of God's plan. This is wonderful. Tapi saya percaya, bahkan sebaliknya yang Tuhan katakan, ketika kita masuk mengembara ini dalam ujian, kita akan pulang berlaksa-laksa. Bapak Ibu Saudara, inilah momennya pertumbuhan ilahi. Disinilah kita semakin diteguhkan status kita sebagai orang pilihan Tuhan. Bahwa kita dipilih. Dan bukan hanya itu aja. Orang-orang pilihan Tuhan itu selalu disertai dengan bala bantuan. Orang-orang pilihan Tuhan itu punya privileges atau punya hak-hak istimewa. Pelayanan malaikat. Secara nubuatan saya terima untuk Anda dan saya. Bahwa di masa-masa kita transisi ini akan meningkat dalam kehidupan kita masing-masing dan keluarga dan pekerjaan kita. Akan meningkat pelayanan malaikat. Karena di Alkitab dikatakan di ayat 2, ketika tabut itu pindah, kerubim yang ada pada tabut itu juga ikut. Istilahnya sekarang di Cempaka, hanya disisakan 2 malaikat saja istilahnya. Seperti waktu Yesus kuburnya kosong itu, ada 2 malaikat menunggu. Mereka bukan menjaga Tuhan Yesus sudah ada di situ. Tapi mereka hanya menunjukkan pada orang-orang yang kesasar datang, yang kecele datang, yang kira Tuhan Yesus masih ada di sana, menunjukkan di mana gerakan Allah sedang terjadi sekarang. Hari ini di Cempaka istilahnya cuma tinggal sisa 2 malaikat di gedung gereja kita untuk menjaga pembangunan. Yang satu duduk di sisi kepala kain kafan yang kosong, yang satu duduk di sisi kaki kain kafan. Sebagian besar malaikat kemana tahu nggak? Kesibek sama kita. 2 macam malaikat. Yang pertama serafim yang pasti. Yesaya 6 menyebutnya, Yesaya menjelaskan bahwa ini adalah malaikat puji-pujian masing-masing dengan 6 sayap. Yang pasti itu beserta dengan kita. Di mana ibadah kita, di situ malaikat serafim ada. Dan juga malaikat kerubim yang ditulis di ayat 2. Malaikat kerubim di sini adalah malaikat penjaga. They are the guardian angels, bukan the guardian of the galaxy. Mereka adalah bodyguard kita. Jadi, tidak usah khawatir dengan desas-desus bahwa Surabaya Utara rawan segala
rawan itu dulu. Sejak EMS masuk, tempat ini menjadi tempat sarangnya malaikat-malaikat terang. Kerubim akan menjagamu sampai ke parkiran. Tentunya kita semua harus berhikmat. Kita semua diberikan Tuhan tanggung jawab untuk bisa membuat keputusan-keputusan lebih baik, lebih aman. Tapi jangan takut berlebihan, karena malaikat Tuhan ada di mana-mana. Andai kata mata rohani kita dicelikan sekarang, Bapak Ibu Saudara, Anda akan lihat sinar terang, malaikat bersayap, tak bersayap, berpedang, dan melayang berjalan, menutup muka, menutup kaki. Ada yang melayang-layang, yang kerubim, yang gagah perkasa, yang 3 meter, yang 8,5 meter. Semua kalau Anda dibuka mata rohaninya, you will see all around us are angels. Akan melihat malaikat-malaikat di mana menjaga setiap jemaat terakhir, volunteer terakhir, yang memasukkan nanti malam ini selesai tutup kunci gudang, selesai satpam terakhir dijaga oleh Tuhan. Sampai ke parkiran, sampai luar, sampai ke semua mall ini. Inilah nubuatan, tidak cuma pada waktu ibadah kita. Kalau ibadah dijaga, apalagi jemaatnya. Saya yakin akan meningkat pelayanan malaikat di hidupmu. Jadi Anda siap-siap dapat pertolongan tak terduga. Tiba-tiba Anda seharusnya mengalami kecelakaan, diluputkan oleh Tuhan. Anda sendirian, tiba-tiba ada datang orang yang menolong. Ketika Anda menoleh, orang itu tidak ada lagi. I'm expecting supernatural. Saya ekspektasi, saya mengharapkan perkara-perkara supra alami, supernatural yang baik dan kudus dari Tuhan akan terjadi dan meningkat di dalam kehidupanmu, dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dan dengan anak dan cucu Anda yang sekarang sekolah di Australia, Amerika, Singapura atau luar kota. Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya, karena masa perpindahan adalah masa pertumbuhan pekerjaan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Siapa di sini tahu hari ini harusnya Anda mendengar saya sejauh ini sudah langsung merasa, yes, aku dipilih. Jangan ada satu pun di antara kita minder. Randy pun tidak. Tidak ada orang yang boleh minder di sini. Kita semua orang pilihan Tuhan. Semua kita ini anak raja. Setiap kita adalah orang-orang yang Tuhan kenan dan kasihi. Sudah, jangan ingat-ingat dosanya. Minta ampun sama Tuhan, tinggalkan. Mulai sekarang hidup baru. Mulai detik ini dalam ibadah ini, Anda adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang percaya. Haleluya, kita dipilih. Nyanyi bersama-sama. Segala bangsa, Mari kita semua berdiri, rayakan. dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Angkat tanganmu, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah pujian dan pujian. Mari kita nyanyikan firman ini. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tangannya begini, sama-sama. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Come on. Mari kita beri Tuhan glory. Glory bagi Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk.
Gak apa-apa kan untuk intermezzo puji-pujian? Agar kita menyanyikan firman, bukan hanya mendengarnya. Saya rasa Tuhan berkenan, Tuhan senang. Tempat ini menjadi the house of praises, menjadi rumah puji-pujian. Kita lanjutkan. Ayat yang ketiga bunyinya, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Katakan kereta yang baru. Katakan yang keras, kereta yang baru. Kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Semangatnya bolehlah, sampai ayat 5 kita baca. Luar biasa, justru harus ada pujian, tapi juga jangan lupa kebenaran. Ada prinsip-prinsip rohani yang harus diperhatikan, yang kali ini unfortunately disayangkan, Daud abaikan. Nah, ada sebuah prinsip tentang Shekinah Glory yang bisa kita terapkan baik dalam gereja maupun hidup kita yang tidak boleh kita lalai. Saya akan ajarkan how to handle the presence of God. Gimana kita bisa handle hadirat Tuhan. Kalau Anda bawa makanan atau barang-barang pecah belah, naik pesawat kan ada tulisannya fragile atau pecah belah. Tahukah Anda harus menghandle, Anda harus menangani hadirat Allah dengan jauh lebih hati-hati. Nah, kita lihat di sini, Daud menaikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru. Dia senang sekali nih mau dipindahkan ke Yerusalem karena Abinadab 20 tahun terakhir, ya, 20 tahun terakhir tabut itu mengendap di rumahnya Abinadab. Dan Daud mendengar nih, bukan Obed-Edom nih, Abinadab masih belum. Obed-Edom cuma 3 bulan transit di sana doang. Tapi 20 tahun terakhir ada di sana mengendap. Daud mendengar bagaimana Abinadab dan anak-anaknya Ahio dan Uza diberkati oleh Allah. Dia bilang sudah saatnya kita berikan tempat yang lebih layak lah ya untuk tabut ini. Lalu dia naikkan ke atas kereta yang baru. Itu penghargaan sih. Keretanya baru loh, dinaik mobil yang paling grace. Tapi Tuhan gak senang karena itu cara orang Filistin. Seharusnya untuk bisa mengangkat tabut ini harus orang Lewi. Bukan lembu. Bukan pakai kereta, tapi pakai stick atau pakai 2 tongkat ditaruh di bahu, diangkat 4 Lewi. Daud gak memperhatikan itu. Nah, sebuah prinsip yang dia teledori. Prinsip itu sebenarnya begini. Kita harus tahu bahwa hadirat Allah Shekinah Glory tidak bisa dipindahkan secara fisik. Disinilah banyak orang keceleh, tapi mereka gak sadar sampai mereka mati. Ada orang yang muda-muda gampang-gampang sembarang buka gereja. Gak bisa. Hanya karena Anda taruh salib di sana, taruh bangun rumah, kasih sound system, speaker, kasih mimbar, kasih panggung, jadi nggak bisa begitu. Hadirat Tuhan nggak bisa diundang secara fisik. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Hadirat Allah hanya bisa diundang oleh hati. Banyak orang salah ini. Pindah gereja, pindah gedung, otomatis Shekinah Glory akan ikut. Yang ikut itu omnipresence, kehadiran secara kehadiran Allah atau abiding presence di mana orang Kristen ada, ya di situ Tuhan juga ada. Tapi Shekinah Glory bicara tentang pekerjaan Allah yang bertubi-tubi, terjadi langganan di Cempaka dulu. Akankah terjadi di Sibex ini? Nah, gimana kita bisa transferkan? Gimana kita bisa upload, download? Gimana kita bisa wire atau transfer itu? Supaya di sini terjadi sesuatu seperti di Cempaka dulu. Atau lebih dari itu, harusnya begitu. Di sini kita harus mengerti bahwa bangunan, maksudnya kontraktor pembangunan, yaitu lembu-lembu atau kereta baru, tidak bisa memindahkan hadirat Allah. Hadirat Allah hanya bisa dipindahkan, Shekinah Glory, lewat 3 hal. Catat ini. 1. Oleh kaum Lewi. Harus ada orang-orang pilihan Allah yang mendengar suara Allah untuk itu. Atau memiliki perjanjian dengan Roh Kudus soal hal-hal tersebut. Ya. Ada sebuah pergumulan sebelum orang Israel pindah ke Kanaan atau berjalan di padang gurun. Ada seorang Musa yang bergumul melihat kemuliaan Allah dan berkata, biarkan tunjukkan kemuliaanku. Dan dia berkata, jangan suruh aku pergi dari sini ke situ atau kami kemanapun juga kalau engkau tidak sertai. Ada sebuah covenant dengan Tuhan. Ada Lewinya dalam situasi. Dalam setiap situasi. Jadi hanya bisa pindah lewat 3 hal ini. Oleh Lewi, oleh kaum Lewi, dan dengan baju efod. Nanti saya akan jelaskan baju efod, EFOD, yang artinya doa syafaat,
dan dengan puji-pujian. Makanya itu hari ini kita banyak memuji. Ini sebenarnya bukan saya khotbah Anda, tapi sambil berkhotbah pada Anda, saya sedang sekarang mempersiapkan karpet merah untuk Tuhan. Jadi sebenarnya hari ini adalah hari kebaktian downloading a presence. Saya harus sangat hati-hati. Dan kebaktian pagi tadi, sedikit-sedikit, tetes-tetes mulai terjadi Shekinah. Kebaktian tadi, di akhir ibadah, orang yang frozen shoulder disembuhkan. Orang yang tangannya, lengannya tidak bisa diangkat, tiba-tiba bisa diangkat. Dan ada orang yang kena berbagai macam penyakit disembuhkan Tuhan di kebaktian tadi, padahal bukan FKA. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya melihat Tuhan mulai indah bekerja. Nah kita lihat sekarang ayat yang ke-5. Ayat 6, Ketika mereka sampai ke tempat penggirikan Nahkon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Ya tahu rasa lah ya, lembu-lembunya tergelincir. Tuhan tidak pernah pilih lembu. Katakan, Tuhan tidak pilih lembu, Tuhan pilih aku. Nah itu dong, katakan dong. Kalau tidak katakan itu lembu. Katakan, Tuhan tidak pilih lembu, Tuhan pilih aku. Katakan kanan kirinya, Tuhan tidak pilih lembu, Tuhan pilih aku. Buat apa pilih lembu kalau ada aku? Ya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Sekali lagi saya ingatkan, saya peringatkan, bahkan jangan teledor dengan sebuah prinsip rohani. Benda memindahkan benda, materi memindahkan materi, jiwa memindahkan jiwa, tapi hanya roh yang memindahkan roh, karena Allah adalah roh. Roh seperti apa yang bisa memindahkan roh Allah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya? Roh haus dan lapar. Roh seperti apa yang bisa memindahkan roh Allah? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh puji-pujian, roh berapi-api, seperti Daud mengapi-apikan diri. Roh seperti apa yang bisa memindahkan Roh Kudus ke sini? Roh yang rendah hati. Spirit transfer spirit. Roh transfer roh. Dan sini kita tahu, oh hanya karena gedungnya jadi, tidak otomatis Shekinah Glory. Yang dicari oleh Tuhan ketika anak manusia datang, adakah iman? Bukan adakah tempat menampung jemaat. Adakah lampu, adakah sound system? No, adakah iman? The condition of the heart. Gedung ini belum jadi sekalipun hanya kita sementara pakai. Gedung ini baru jadi setelah kebaktian perdana. Kita semua set FM dan AM kita, tune kita kepada Tuhan Yesus. Di sini kita tahu, pertanyaannya begini, siapa dong yang dapat memindahkan hadirat Tuhan dari sebuah tempat ke tempat? Kalau Anda melihat, ini bisa diaplikasikan dalam hidupmu secara pribadi. Kalau Anda melihat di sebuah tempat ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan, lalu Anda rindu itu terjadi di rumah Anda, bisa. Kalau Anda ikut peraturan Tuhan, cara Tuhan, bukan caramu sendiri. Itulah sebabnya kadang-kadang kita lihat, mengapa ya di gereja aku rasakan hadirat Tuhan, tapi kalau di tempat kerja, aku kering, tidak merasa apa-apa. Bukan, karena Anda hanya tahu kehadirannya di sana. Anda tidak sampai ke Shekinah Glory. Ketika pernyataan kuasa Allah dinyatakan. Gimana caranya ya? Memindahkan Shekinah Glory itu. Dari gereja ke rumahku. Rumahku itu aneh, kalau di gereja aku damai. Di rumah aku sangat gelisah. Di gereja ada berkat, di rumah kutuk semua. How? How to transfer? Saya ajarkan dari firman Tuhan. Yang pertama tulis. Siapa yang dapat memindahkan hadirat Tuhan dari sebuah tempat ke tempat yang lain? Yang pertama, orang-orang pilihan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan Lewi versus lembu. Kalau Anda mau melihat Shekinah terjadi di rumah, harus ada seseorang pilihan Tuhan, satu orang dulu yang dipilih oleh Tuhan, atau lebih tepatnya seseorang yang memilih untuk mengikut Kristus dan membayar harga. Kisah Rasul 16:31 pun berkata, satu orang percaya seisi rumah itu punya kesempatan besar untuk diselamatkan. Tapi harus ada satu dulu. Harus ada Lewi dalam situasi itu. Bukan lembu. Lewi, bukan lembu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan transfer glory itu selalu lihat siapa pintu masuknya. Dan kalau dia menemukan Anda dalam situasi-situasi itu sebagai Lewi-Lewi yang setia, Allah akan masuk ke rumahmu. Tiba-tiba akan Anda lihat
Orang tua Anda yang selama ini mengeraskan hati, gitu aja menyerah dan terima Yesus, ditangkap oleh Tuhan. Anda akan melihat pekerjaan Anda yang susah selama ini, langit tembaga dan bumi adalah besi. Tiba-tiba mulai lihat tumbuh-tumbuhan muncul, entah dari mana, bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya akan mujizat. Orang-orang pilihan. Lanjutkan sekarang. Siapa yang bisa memindahkan hadirat Tuhan? Di ayat yang ke-8. Daud menjadi marah, dia kesel gitu loh. Karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku ya? Nah, kalau begitu mengerikan artinya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya. Lebih tepatnya bukan Daud tidak mau, Tuhan tidak izinkan dipindah apa-apa ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Saya yakin orang Gad itu, si Obed-Edom itu hari itu ketakutan menerima benda yang paling sakral dalam worship penyembahan orang Israel. Dia pasti gemetaran, sedangkan Daud marah. Nih sudah, ambil aja, gua gak mau. Ini buat mati Uza, teman lamaku Abinadab itu. Lihat, sekalipun Daud semangat, tapi ada sesuatu yang belum selesai di hatinya. Prosesnya belum selesai. Ada orang tanya sama saya seperti ini, waktu saya kemarin pesta. Berapa lama dibangun Gereja Mawar Sharon untuk kita kembali? Secara teori saya bilang 30 bulan. Lalu saya beritahu sama dia, 2,5 tahun itu bisa lebih cepat, lebih lambat. Tapi saya nggak beritahu alasan sesungguhnya, karena pesta, ngapain bicara dalam-dalam, rame lagi, ada nyanyi-nyanyi. Saya bilang cepat lambatnya tergantung proses hati kita. Tergantung proses hati kita. Tahukah Anda, Daud ada satu yang proses gak selesai, makanya 3 bulan dia nyasar di Obed-Edom. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau proses di hati Daud? Kalau Anda lihat di ayat 8 dan ayat 9, ada 2 hal yang kontras. Yang pertama dikatakan Daud menjadi marah. Ayat 9, Daud menjadi takut. Perpindahan antara marah dan takut ini loh, proses yang Tuhan kehendaki. Daud yang nganggap sepele, karena dia raja, meskipun dia menghormati Tuhan, dia anggap manualnya biasa. Asal-asalan, pokoknya yang penting pindah. Dia nggak ngerti maksud Allah di balik semuanya. Disinilah Allah ingin mentransformasi hati seorang Daud yang meremehkan Shekinah, menjadi hati seorang Daud yang bukan meremehkan, tapi mengagumi Shekinah. Glory. Menghormati itu. Tuhan menunggu sebelum melepaskan kuasa dan berkat-Nya. Hati Daud dari marah menjadi takut. Orang yang dapat memindahkan hadirat Tuhan, tipe kedua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Di setiap rumah, bisnis juga sama. Bagaimana bisa dimasukin glory Shekinah atau kemuliaan Allah, pernyataan hadirat-Nya. Kalau Tuhan menemukan di situ, ada orang yang takut akan Tuhan. Kalau ada 10 aja, maka kota Sodom dan Gomora tidak akan terbakar. Tuhan menunggu seseorang yang menakuti, yang takut akan Dia, takut akan namanya. Seorang yang segan, seseorang yang kagum, bukan yang meremehkan. Itu yang Tuhan cari. Ketika kita masuk tempat ini, yang harus dipelihara, yang harus dibangun adalah roh takut akan Allah. Di mana ada roh takut akan Allah, di situ ada berkat, saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kadang-kadang kita minta, Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan aku. Tuhan, tolong Tuhan, bantu bisnisku, berkati aku Tuhan. Investasiku. Tapi hati kita masih mudah marahi Tuhan, mudah kecewa. Kalau kita berkata, Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kalau kita kagum akan Tuhan, kemuliaan itu akan mudah turun. Ayat 11 dikatakan, tipe orang ketiga yang bisa memindahkan hadirat Tuhan, atau sifat ketiga. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Katakan, memberkati. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed. Lihat ini yang ketiga.
Tipe seperti apa orang-orang yang bisa memindahkan hadirat Allah, sifat seperti apa? Yaitu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan yang dikutuk olehnya. Orang-orang yang punya perjanjian berkat dengan Tuhan. Saya percaya setiap langkah kita, setiap langkahku diatur oleh Tuhan itu. Setiap langkah kita itu pasti dipindah dari glory ke glory. Alkitab sendiri mengatakan dalam surat perjanjian baru, Tuhan memindahkan kita dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan tuh gak pernah membawa kita down the curse lane. Tuhan gak pernah membawa kita itu melalui jalan kutuk. Pencobaan bukan kutuk. Aniaya bukan kutuk. Sengsara bukan kutuk. Hati, kutuk itu di hati, bukan di kondisi. Tuhan tidak pernah membawa kita jalan kutuk. Tuhan selalu membawa kita ke jalan sukacita dan kemenangannya. Sekalipun ada tantangan, akan menjadi kesaksian. Saya percaya kok. Kalau Tuhan bawa kita dari satu tempat ke tempat lain, itu pasti demi berkat, bukan kutuk. Karena Allah kita adalah Allah yang memberkati. Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, jangan tanggung-tanggung, mau tepuk tangan, tepuk tangan. Tidak ada orang tepuk tangan untuk Tuhan akan dimarahi. Malah justru semuanya mengikut, termasuk pengkorbannya juga akan ikut tepuk tangan. Yang penting hati kita untuk mengundang berkat itu apa? Tidak meremehkan. Yang penting itu menghormati. Saya ajarkan hari ini di hari perdana kita transit ilahi. Setelah 20 sekian tahun menjadi gereja, terus di Cempaka, let me teach you sebagai orang Lewi Tuhan, to fear the name of the Lord, and to hunger more for His presence. Untuk takut akan nama Tuhan, dan untuk haus akan hadiratnya. Amin. Angkat tanganmu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Nadanya diangkat dan semangat juga. Bangkit berdiri, angkat tangan. Katakan pada Tuhan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Di tempat ini hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Hadirat-Mu ada di sini. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah-Mu. Haleluya. Izinkan kami menjadi orang-orang Lewi-Mu and make this place a home for you. Menjadikan tempat ini rumah bagi-Mu, Kristus. Di mana kami bisa menyebut home sweet home bagi banyak orang yang akan menemukan Kristus pertama kali sebelum Cempaka. Sebelumnya di Cempaka mereka belum pernah kenal Tuhan, di sini mereka akan mengenal. Thank you Tuhan. Di dalam padang gurun ini, kami akan melihat air mengalir dari batu karang yang teguh. Kami akan beranak cucu. Kami akan melihat banyak keturunan kami sebanyak bintang di langit. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Make this place your home. Make us your home. Jadikan kami selalu menjadi rumah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Oh, saya tidak mau katakan amin. Kita terus ongoing, berlangsung, berlanjut terus ngalir dalam hadirat Roh Kudus. Silakan duduk dulu. Ayat 13 berkata, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Lihat di ayat 13-14. Harusnya Anda mengerti sekarang saya berpatron dengan apa. Kenapa PAW tidak turun? Karena setiap jalan 6 langkah, persembahkan seekor lembu. Persembahkan lembu gemukan. Persembahkan korban pujian. Ini yang kita lakukan sekarang. Ada banyak intermezzo doa syafaat dan puji-pujian yang akan kita naikkan ketika pengudusan tempat ini. Inilah kebaktian pengudusan tempat ini saat ini. Ayat 15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Please jangan terpancing dengan orang-orang yang ngomong negatif atau pesimis. Mereka kan berurusan dengan Tuhan sendiri. Justru Anda harus doakan mereka. Di masa-masa kita ini mengalami perubahan. Tak semua orang itu merayakan perubahan. Perubahan layaknya sebuah dansa. Tak semua orang akan bergabung dan ikut menari dengan Tuhan. Saya selalu diajarkan sama Tuhan, perubahan yang Tuhan bawa, tiang api, tiang awan, saya akan cemplung masuk di dalamnya dan ikut berdansa dengan malaikat-malaikatnya. Some things you must not fight against. If you can fight it sometimes, it's best just join it. Ada beberapa hal tidak bisa kita tentang, apalagi yang Tuhan kerjakan. Kalau kita tidak bisa menghindari perubahan, bergabunglah dengan perubahan itu dan menarilah dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akan ada mikal-mikal yang terjadi dan saya doakan supaya minim sekali. Tapi pasti ada. Orang-orang yang berkata miring tentang apa yang Tuhan lakukan, maka orang-orang itu sedang membahayakan diri. Saya belas kasihan. Membahayakan diri untuk mandul seumur hidup. Tidak akan berbuah lagi hidupnya bagi kerajaan sorga. Mari kita tidak jadi kategori itu. Mari kita jadi kategori yang menjadi arak-arakan, iring-iringan tabut perjanjian Allah masuk kembali ke Yerusalem. Kita mau mengambil bagian sebagai generasi. Yang disebut generasi Yosua adalah generasi yang mengambil alih Kanaan. Bukan generasi yang mati di padang gurun itu. Saya ingin sekali menjadi bagian dari Yosua itu. Dari orang-orang yang mengecap berkat Tuhan dan akan minum susu dan madu. Kita lihat ayat 17, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Korban bakaran sudah kita lakukan, Jumat Agung kemarin dulu. Saya terharu melihat persembahan-persembahan dan korban yang jemaat bawa. Banyak jemaat yang memberi dari kelebihan, saya tahu. Tapi lebih banyak saya tahu yang memberi dari kekurangan. Pokoknya jemaat kita berlomba-lomba memberi. Saya sendiri juga ikut. Dalam hal ini tidak ada penerima dalam kerajaan sorga, kita semua pemberi. Bapak Ibu Saudara, korban bakaran sudah kita beri. Maksudnya apa korban bakaran? Saya
garansi sama Anda, setiap uang sen terakhir yang kita berikan untuk pembangunan, ujungnya semua akan hangus, dibakar, dipakai untuk pembangunan. Nah, itu sudah selesai. Korban apa lagi yang kita bawa pada siang hari ini? Korban keselamatan. Korban keselamatan itu apa? Ini loh, bukan kita jadi domba keselamatan, itu Tuhan Yesus anak domba Allah. Korban keselamatan itu korban sukacita, panjinya adalah puji-pujian. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Itu loh, dengan apakah ku balas Tuhan? Bukan kita anak domba Allah, itu korban keselamatan. Selain puji dan sembah Kau, dengan apakah ku balas keselamatanmu Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Katakan, angkat tanganmu, katakan haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lanjutkan dulu. Kita lihat ayat yang ke-18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Terakhir cuma sisa berkat. Oh, luar biasa. Katakan sisa berkat. Bukan berkat sisa loh ya. Berkat itu memang harus disisakan untuk yang terakhir. Ya. Penulis lagu ini, saya nggak tanya secara pribadi, tapi tangan kanannya saya pernah tanyakan. Kenapa lagunya begini? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Lihat ya, perhatikan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Tunggu! Dulu saya gak suka di bagian sempatkan itu. Berkat Tuhan yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Saya kira, kenapa sempat? Harusnya saya ganti berkali-kali kalau saya nyanyi di GMS, gak sering sih. Tapi kalau saya nyanyi, saya ganti dengan kata selalu. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Sampai saya dapat penjelasan, karena yang ciptakan lagu yang paling ngerti pewahyuan yang dia terima waktu dia menciptakan lagu itu. Akhirnya saya diberitahu tangan kanannya. Gini loh maksudnya, berkat itu sempatkan aja untuk dipikirkan. Kalau sempat aja baru dipikirkan. Yang membuat kita terpesona seharusnya pemberkatnya, pemberinya bukan pemberiannya. Oh, ngerti aku. Saya paham ternyata lebih dalam daripada yang saya kira. Berkat itu dipikirkan kalau sempat saja. Sekalipun kita diberkati, nggak usah melulu mikiri. Sempatkan saja untuk kita, wow, aku diberkati. Tetapi kalau terpesona selalu hanya kepada sang pemberinya. Ya, itulah sebabnya saya beritahu. Terakhir dalam khotbah saya, sisa berkat. Katakan sisa berkat, bukan berkat sisa. Perhatikan, ini 3 janji berkat bagi jemaat di dalam transisi ilahi ini. Oke? Sekarang kita lihat ayatnya di ayat 19, ayat terakhir. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan. Are you ready? Sebab berkat-berkat ini rantanganmu, tapau, bungkus, bawa pulang. Ini adalah berkat yang bisa Anda klaim dari khotbah ini. Seterusnya kalau Anda klaim akan terjadi. Kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Are you ready? Keluarkan rantangnya sekarang. Secara rohani, catat 3 berkat Tuhan dalam masa 30 bulan transisi ini. Apa saja yang jemaat akan alami? 1, seketul roti bundar. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda tahu, ke restoran manapun juga Anda akan disajikan roti bundar itu. Kayak prata gitu. Anak saya Warren waktu ikut ke Israel baru yang lalu ini sama saya, masih umur 8, lucu sekali. Dad, Pa, dia bilang, kenapa kita makan roti ini lagi? Tapi saya noleh lihat, udah habis. Anak kecil memang gitu, katanya gak mau, tapi juga kalau lapar apapun dimakan. Roti bundar itu roti sehari-hari atau daily bread. Doa Bapa kami kan berkata gini, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya, atau bahasa Inggrisnya give us today our daily bread. Berikan pada kami hari ini roti bundar kami.
Kalau kita di Indonesia bukan roti bundar, tapi nasi. Makanan pokok tak akan Tuhan abaikan. Yang pertama berkat Tuhan, yang Tuhan janjikan bukan pada gereja Mawar Sharon sebagai gereja, tapi kehidupan jemaat secara pribadi, keluarga lepas keluarga lo ya, masing-masing ke rumahnya. Satu, pemeliharaan hidup kita sehari-hari. Itu maksudnya. Tuhan berjanji akan memeliharamu sehari-hari keperluanmu. Ada orang yang perlu uang, tapi ada orang yang gak perlu uang, perlu teman. Ada orang yang punya segalanya, gak punya pasangan. Ada orang yang punya pasangan, tapi gak punya rumah. Ada orang punya bayi, gak bisa beli susu. Ada orang minum susu, gak bisa punya bayi. Apa kebutuhanmu sehari-hari? Roti bundarmu sedang dimasak oleh malaikat, sebentar lagi menjadi milikmu. Yang pasti Anda tetap setia kepada perjanjian Allah dengan gerejanya, dengan hidupmu. Yang kedua, pemeliharaan sehari-hari yang nomor satu. Yang kedua, sekerat daging. Gak cuma satu daging biasa kecil, sekerat loh ya. Dalam bahasa Ibrani seombyok. Daging adalah makanan mewah. Hanya saat-saat kelimpahan orang memakan. Kalau enggak, biasanya orang hanya vegetarian. Ya, karena itu Daud kasih setiap rakyatnya satu daging. Berarti kerajaannya makmur. Dan yang kedua, berkat Tuhan adalah kemakmuran, kelimpahan. Saya sebenarnya paling anti Injil kemakmuran. Iming-iming orang untuk jadi orang Kristen. Kalau jadi orang Kristen nanti kaya. Saya nggak pernah pakai cara low-blow murahan seperti itu. Sebab memang nggak begitu. Karena Yesus jauh lebih dari itu. Punya Tuhan, berkat disempatkan saja untuk memikirkan. Tapi kalau Tuhan udah ngomong gini sama saya dapat artinya 3 arti ini dalam doa. Saya bukan Mbah Google yang kasih saya. Saya waktu doa, Roh Kudus ngomong sama saya 3 arti daripada berkat ini. Arti figuratif, arti profetiknya apa? Tuhan bilang kemakmuran, ya saya nggak berani tawar. Saya beritahu sama Anda apa adanya. Wong saya ini hanya penyambung lidah Tuhan. Tuhan menjanjikan padamu kemakmuran. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dalam 30 bulan ini Anda akan tiba-tiba lihat orang-orang kaya baru. Anda akan tiba-tiba lihat nanti akan ada keluarga-keluarga baru. Anda akan lihat orang-orang yang tiba-tiba sukses, orang-orang sukses baru. Yang Tuhan katakan, kelimpahan. Aku mati untuk memberimu hidup dalam kelimpahan. Tentunya pertama-tama di surat Yohanes dikatakan, yang kurindukan pertama-tama jiwamu dulu yang makmur, bukan harta benda. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, sepotong kue kismis. Nah ini saya bingung nih, apa ini maksudnya Tuhan? Tuhan bilang sama saya, kamu kalau pergi ke rumah sakit, ada besuk satu orang yang sudah sembuh dan dalam proses pemulihan, bawa apa? Bawa rice cooker dengan nasi, atau bawa makanan-makanan berat, rujaan di sana, atau bawa yang simple-simple dari bakery, kue-kue kering atau apa, kue kismis bukan? Nggak usah jauh-jauh. Kebaktian satu tadi ada orang dari luar kota datang ke sini untuk memberitahu saya, orang yang saya doakan disembuhkan Tuhan. Waktu yang lalu mereka berkunjung kemari, bukan jemaat Mawar Sharon. Datang tadi bawa 1 kotak kue, roti-roti kering. Atau roti kue gitu. Saya tanya langsung pertama-tama, ini apa? Karena saya kira dia datang di kebaktian pertama, jadi saya kurang sopan tanya itu apa. Biasanya kalau kasih ya sudah terimalah. Saya bilang ini kue kismis ya. Loh, dia gak ketawa. Saya tahu ini belum dengar khotbah. Lalu saya tanya, Anda masih mau datang ke kebaktian atau sudah dari kebaktian? Mau datang. Nah sekarang dengarkan. Orang kalau datang bicara merayakan seseorang disembuhkan, dipulihkan, atau orang punya anak segalanya, kalau nggak bawa buah-buahan, bawa simpel-simpel saja. Kue kismis salah satu ide yang cukup baik untuk kita bawa, bukan? Tuhan ngomong sama saya gini, selama 30 bulan ini, selama transisi sampai kembali ke Cempaka, engkau akan melihat di antara jemaat akan saling kunjung-mengunjung, besuk-membesuk, bawa kue kismis. Akan banyak desas-desus, sana sembuh, sini pulih, sana pulih. Selamatan di sana dan di sini, di mana-mana. Orang-orang saling besuk dengan sukacita. Congratulations ya, selamat ya, sudah berapa tahun tunggu bayi? Udah 7 tahun. Tapi waktu saya ibadah di Sipek hari itu dapat rema, tahu bahwa saya akan diberikan keturunan dan Tuhan ingat kami. Lalu istri saya sesudah itu 1 bulan kemudian hamil. Bapak Ibu Saudara, ini nubuatan. Kue kismis akan mulai sirkulasi
di antara jemaat-jemaat kita. Orang saling memberi selamat. Selamat ya sudah sembuh. Selamat ya tidak perlu kemoterapi lagi. Selamat ya sudah dinyatakan bersih. Selamat. Kayak gini dengar, kok nggak tepuk tangan? Harus tepuk tangan. Haleluya. Amin. Coba ngomong kanan kirinya. Aku tunggu kue kismismu. Amin. Anda yakin bahwa akan terjadi banyak kesembuhan. Yang ketiga tadi berkat Tuhan adalah pemulihan dan kesembuhan. Tulis. Oh yes. Ya, pemeliharaan sehari-hari, kelimpahan, kemakmuran maksudnya, dan kesembuhan. Haleluya. Yang percaya dan yakin katakan amin dan tepuk tangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya, yang benar kayak gini. Yang mau bangun berdiri bangkit, gak usah disuruh, bangkit sendiri. Hargai dan hormati hadirat Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin, dalam saja. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Keselamatan terjadi di sini. Keselamatan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Keselamatan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Bukankah Daud setiap 6 langkah mempersembahkan seekor lembu dan lembu gemukan? I think sekalipun macet pun, saya nggak tahu apakah siang macet, sore macet, semua masih simulasi hari ini. Mau macet kayak Jakarta pun kita tempuh, karena tujuan kita datang ke tempat ini selain memperoleh berkat tentunya adalah memberkati Tuhan dan untuk memberikan korban-korban syukur dan pujian kita kepada Dia yang paling kita cinta. Kami bawa pujian, haleluya. Ayo kita berikan korban pujian kita. Tuhan, kami bawa pujian
ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan, hormat, pujian dan syukur. Kami persembahkan. ikuti saya. Kita beri korban dari bawah ke sorga. Kami bawa pujian Tepuk tangan ke atas. ke dalam rumah Tuhan. Dari bawah. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Sekali lagi kami bawa. Dari bawah. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Mari lambaikan tangan kita. Hosana, Hosana. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. Kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami Musik saja. Tetap di beatnya. pujian dan syukur. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ada satu hal lagi. Lanjut terus. Satu hal lagi, kita harus merayakan korban keselamatan. Apakah itu? Yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya yakin setiap ibadah Tuhan kirimkan domba-domba yang tersesat. Mereka yang mundur dari Tuhan. Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Teman-teman yang Anda bawa, mereka lah korban yang hidup yang kita bisa persembahkan pada Tuhan. Kalau ada orang-orang seperti itu, saya ajak Anda di akhir ibadah ini, bawa barang pribadi, maju ke depan. Kami persembahkan Anda sebagai persembahan hidup bagi Tuhan, dan keselamatan akan turun. Dosamu diampuni oleh Tuhan Yesus. Coba tanya kanan kirinya, kalau orang-orang yang Anda bawa belum diselamatkan, bawa maju sekarang. Kalau Anda belum terima Tuhan, maju sekarang. Kalau Anda mundur dari Tuhan, maju sekarang. Come on, beri tepuk tangan bagi setiap orang yang akan maju. Come on, maju. Come on. Haleluya. Ya, kasih tepuk tangan bagi mereka. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Kasih tepuk tangan Tuhan. Kami persembahkan korban pujian Gak usah dan malu. syukur. Gak usah malu. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa korban pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Yang sudah mundur dari Tuhan, Kami ayo bawa kembali komitmenmu. pujian Yang belum kenal Tuhan, ayo datang ke sini, terima Yesus, jangan malu. Persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian Kami dan syukur. persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Setiap minggu akan ada jiwa baru maupun jiwa lama yang sudah mundur yang akan memperbaharui komitmennya, dan jiwa baru yang mengenal Tuhan untuk pertama kali di ruangan di gedung ini. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Bukan Tuhan yang berterima kasih, saya yang berterima kasih untuk ketaatan Anda. Mau maju ke sini memperbaharui komitmenmu atau menerima Yesus untuk pertama kali. Kami Gereja Mawar Siaran mencintai Anda. Kami berdiri juga karena orang-orang seperti Anda agar kembali kepada rencana Allah. Izinkan saya bersama dengan jemaat mempersembahkan Anda sebagai korban terakhir di ibadah ini, korban sukacita. Malaikat di sorga pun bersenang-senang, bersukacita, menari-nari karena hari ini Anda kembali. Bapak Ibu Saudara, ulurkan tanganmu ke depan, kita berkati saudara-saudara kita yang di depan. Tuhan Yesus, jamah mereka. Ku persembahkan mereka kembali sebagai korban yang hidup lewat kebaktian ini. Melalui kebaktian-kebaktian kami dan kehadiran kami di Surabaya, orang akan susah masuk neraka dari kota ini. Gerbang maut tak akan menguasainya. Aku tolak setiap rencana iblis atas jemaat yang kau percayakan pada kami atau akan percayakan pada kami. Tak ada lagi roh bunuh diri.
Tak akan ada lagi roh kepahitan. Tak akan ada lagi hati yang membenci Tuhan atau hati yang membenci orang lain. Urapi, jamah, saat ini Roh Kudus bekerja dengan lembut, dengan indah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mujizat terbesar adalah keselamatan. Urapi Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 2-3 menit lagi kasih kesempatan mereka untuk immerse dalam Tuhan. Kami bersembah. Counselor, usher, tumpang tangan ke mereka, doa. Korban pujian dan syukur. Kami persembahkan. I wish you could see what I see. Korban pujian. Saya melihat wajah-wajah yang dijamah hidupnya oleh Tuhan. Oh Rama, mama. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Welcome home, really home. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan lebih meriah lagi. Praise the Lord. Haleluya, jangan berhenti. Go, haleluya, glory, glory, glory. Haleluya, 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 haleluya. Sekalipun rasanya nggak kepingin pisah, tapi ini waktunya untuk kita berpisah. Ibadah berikutnya adalah pemuda. Silakan angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku persembahkan setiap kehidupan jemaat kepadamu di akhir ibadah ini sebagai persembahan yang hidup. Kami persembahkan diri sebagai korban puji-pujian itu. Terima kasih Tuhan, biar jemaat pulang membawa satu janji, membawa sekerat dan membawa seketul roti bundar, sekerat daging dan kue kismis. Pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan urapan Shekinah, glory kemuliaan yang dilihat, yang dialami di gereja ini, baik kesembuhan, kelepasan, keselamatan, kemenangan, akan mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing mulai sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya.